Kenapa Prabowo Subianto selalu mengenakan peci hitam di forum-forum internasional, dari Moskow ke Paris, ke New York, sampai ke Kairo? Apa yang sebenarnya ingin ia katakan lewat benda kecil itu? Dan seberapa pentingkah politik peci hitam dalam geopolitik dunia hari ini? Dalam episode ini, kita akan menelusuri pesan politik yang diam-diam bekerja di balik peci hitam Prabowo. Kita akan melihatnya bukan hanya sebagai pakaian, tetapi sebagai tanda, sebagai bahasa simbolik yang digunakan untuk berbicara kepada dunia. Saya menganalisis ini karena saya melihat bahwa Prabowo sedang berada dalam pusaran sorotan geopolitik dunia hari ini. Kita melihatnya menjadi bagian dari percakapan global, bukan hanya karena kebijakannya, tapi karena cara ia menampilkan Indonesia. Lihat saja dalam beberapa bulan terakhir, bagaimana para pemimpin negara adik kuasa memuji kepemimpinan Prabowo dalam diplomasi geopolitik. Misalnya Putin, Presiden Rusia, Xi Jinping, Presiden Cina, Macron, Presiden Prancis, Lula, Presiden Brazil, hingga Trump, Presiden Amerika Serikat yang berkali-kali memuji kebijakan dan pidato Prabowo. Dalam forum pertemuan dunia terbaru, Trump secara terang-terangan dan berkali-kali di hadapan para pemimpin dunia berterima kasih langsung kepada Prabowo. Semua penghargaan itu tidak lahir dari kebetulan. Ada sesuatu yang dikerjakan oleh Indonesia, bukan hanya dalam diplomasi formal, tetapi juga dalam bahasa visual, ekspresi, gestur, dan penampilan. Dan di antara semua itu, peci hitam menjadi salah satu tanda yang paling konsisten. Banyak yang mungkin menganggap peci hitam sebagai hal biasa, tapi dalam politik tidak ada yang betul-betul biasa. Setiap pilihan visual adalah pilihan makna. Peci hitam sering dianggap sebagai simbol khas Indonesia, padahal ia sebenarnya bukan berasal dari sini. Akar bentuknya datang dari Fes Ottoman, penutup kepala khas Turki yang dibawa ke Nusantara lewat pedagang dan ulama. Namun, di tanah ini peci mengalami perubahan bentuk dan makna. Warnanya menjadi hitam, bukan merah seperti Fes, terbuat dari kain beludru atau wol tebal, sederhana tapi kokoh. Dari situ lahirlah peci Indonesia, hasil percampuran budaya yang kemudian diterima bukan hanya sebagai atribut keagamaan, tapi sebagai penanda identitas nasional. Dalam tradisi Islam, menutup kepala adalah tanda kesopanan di hadapan Tuhan. Tapi di Indonesia, para ulama dan tokoh religius membuat pembeda yang halus. Mereka memilih peci hitam alih-alih sorban putih. Pilihan ini bukan tanpa alasan. Sorban sering diidentikan dengan budaya Arab, sementara peci hitam mencerminkan wajah Islam yang membumi dan berjiwa kebangsaan. Secara politik, peci mulai menempuh peran penting sejak awal abad ke-20 ketika Dr. Cipto Mangunkusumo dalam pengasingannya di Belanda hadir di rapat SDAP tahun 1913 dengan mengenakan peci hitam. Di ruangan yang dipenuhi jas dan topi gaya Eropa, Cipto Mangunkusumo berdiri dengan kepala tertutup kain hitam. Satu tindakan kecil yang mengandung makna pesan besar bahwa Indonesia bisa sejajar tanpa harus meniru Barat. Beberapa tahun kemudian, Soekarno muda melanjutkan jejak itu. Ia menjadikan peci sebagai mahkota rakyat. Dalam warna hitamnya, Soekarno telah melihat kesederhanaan dan tekad untuk berpikir kritis tapi tetap beradab. Peci menjadi tanda bahwa kepala pemimpin Indonesia harus tegak tapi tetap rendah hati. Dari Cipto hingga Soekarno, dari ruangan pengasingan di Belanda hingga podium kemerdekaan, peci hitam berubah menjadi identitas bangsa. Ia melambangkan nilai-nilai Pancasila, sederhana, setara, kritis, religius, dan nasionalis. Karena itulah hingga kini kita masih melihat peci dalam setiap ruangan penting, dari podium politik sampai meja perundingan diplomatik. Ia bukan sekedar busana, tapi bahasa yang menegaskan siapa kita. Kalau kita perhatikan, ada satu hal yang tidak pernah berubah dari penampilan Prabowo Subianto, baik saat kampanye di tanah air maupun ketika berdiri di panggung dunia. Peci hitam. Ia memakainya ketika berbicara di depan rakyat, dalam upacara kenegaraan, di forum PBB, bahkan ketika menghadiri pertemuan BRICS dan konferensi perdamaian Palestina-Israel di Mesir. Banyak yang mengira itu hanya kebiasaan atau sopan santun politik, tapi sebenarnya, kalau kita membaca dengan kacamata semiotika, peci hitam
hitam itu adalah tanda yang berbicara. Ia bukan sekedar kain di kepala, melainkan teks budaya yang penuh makna. Dalam teori Roland Barthes, setiap tanda memiliki 3 lapisan: denotasi, konotasi, dan mitos. Secara denotatif, peci hanyalah penutup kepala hitam dari kain beludru, sederhana dan netral. Tapi di tingkat konotasi, peci membawa makna budaya. Ia melambangkan kesederhanaan, kesetaraan, religiusitas, dan nasionalisme. Sementara di level mitos, peci telah berubah menjadi narasi besar bahwa pemimpin sejati Indonesia adalah pemimpin yang Pancasilais, beriman tapi rasional, tegas tapi rendah hati, dan modern tanpa kehilangan akar. Ketika Prabowo memakai peci di hadapan dunia, ia sedang memperbaharui mitos lama Soekarno bahwa Indonesia memiliki gaya kepemimpinan yang khas, tidak barat, tidak timur, tapi Indonesia. Secara historis, Prabowo sudah identik dengan peci hitam sejak awal tahun 2000-an saat ia mulai aktif kembali di dunia politik Indonesia. Namun, intensitasnya meningkat sejak 2014 ketika ia mencalonkan diri sebagai presiden dan mulai menampilkan citra nasionalis religius dalam setiap kampanye, pertemuan partai, hingga kunjungan kenegaraan. Peci selalu hadir menjadi bagian dari bahasa visual yang konsisten. Dalam konteks semiotika, ini disebut repetisi tanda, ketika sebuah simbol digunakan terus-menerus hingga membentuk identitas yang melekat. Dengan peci, Prabowo mengirim pesan yang halus tapi tegas bahwa ia bukan sekedar politisi modern, tapi pewaris tradisi nasionalis seperti Soekarno yang berdaulat dan rakyat yang tetap bersahaja. Dalam setiap forum dunia, para pemimpin tidak hanya membawa kebijakan, tapi juga identitas. Mereka membawa simbol-simbol kecil yang berbicara lebih keras dari pidato yang panjang. Pemimpin dari Afrika sering tampil dengan kain kente atau dashiki yang penuh warna, menandakan kebanggaan etnik dan akar budaya yang dalam. Pemimpin dari Arab memakai jubah putih dan sorban, lambang spiritualitas dan otoritas religius. Sementara pemimpin Eropa datang dengan jas dan dasi, warisan rasionalitas dan modernitas yang sudah mengakar. Dan di antara semua itu, Prabowo Subianto berdiri dengan sesuatu yang sangat sederhana tapi syarat makna: peci hitam. Benda kecil itu telah menjelma menjadi bahasa politik Indonesia di mata dunia. Ketika Prabowo berbicara di forum BRIC, saat menyampaikan pidato di sidang umum PBB, atau ketika hadir di pertemuan perdamaian Palestina Israel di Mesir, pertemuan para pemimpin ASEAN, peci hitam selalu ada di kepalanya. Dan bukan hanya Prabowo, bahkan seluruh delegasi Indonesia mengenakan peci hitam. Tentu ia bukan hanya tanda sopan santun, tapi pesan politik visual bahwa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat secara budaya, bahwa dalam diplomasi global yang penuh simbol kekuasaan, kita memilih kesederhanaan sebagai wibawa dan identitas sebagai kekuatan. Inilah cara Prabowo menyampaikan pesan kepada dunia bahwa Indonesia tidak perlu meniru siapapun untuk dihormati. Lewat peci itu, Prabowo menegaskan posisi Indonesia sebagai bangsa Pancasilais yang tidak berpihak secara buta pada barat atau timur, tapi berdiri di tengah, membawa keseimbangan antara moralitas dan kemandirian. Di tengah dunia yang terbelah oleh kekuatan blok-blok besar, peci hitam menjadi tanda bahwa Indonesia telah memilih jalannya sendiri, jalan kesederhanaan yang berdaulat. Maka, ketika Prabowo berdiri di panggung dunia dengan peci hitamnya, sebenarnya ia sedang berbicara kepada 3 arah. Kepada barat, ia menunjukkan kemandirian budaya. Kepada dunia Islam, ia memperlihatkan kesopanan dan spiritualitas. Dan kepada rakyat Indonesia, ia menegaskan nasionalisme. Dalam satu simbol kecil itu, terkandung pesan geopolitik yang besar bahwa Indonesia adalah bangsa yang tahu caranya berdiri tegak di tengah dunia. Ia adalah simbol ideologi Pancasilais yang menolak tunduk pada kutub manapun. Dan mungkin dalam dunia yang semakin kehilangan makna, kesederhanaan itu justru menjadi suara paling lantang. Kekuatan sejati tidak selalu berseragam megah, tapi bisa hadir lewat sehelai kain hitam yang menyimpan jiwa bangsa. Jadi, kalau hari ini dunia melihat peci hitam itu sekedar atribut khas Indonesia, mungkin mereka belum sepenuhnya membaca tanda di baliknya. Karena dalam sehelai kain hitam itu ada narasi tentang bangsa yang memilih menjadi jembatan di antara 2 kutub dunia. Bangsa yang tidak mengukur dirinya dari siapa yang ditakuti, tetapi dari seberapa dalam ia memahami dirinya sendiri. Dan di kepala Prabowo, tanda itu bekerja. Sebuah semiotika kepemimpinan yang tidak berteriak, tapi mengajarkan bahwa makna terbesar tidak selalu ada dalam kata. Kadang ia bersembunyi di simbol yang paling diam. Saya Marlan, dan ini Huhuo Podcast, tempat kita belajar semiotika.